Jangan pernah takut bermimpi, karena kehidupan adalah proses tanpa henti. Saya seorang model dari Majalengka, and it's me, Aura Karisma. Masa kecil aku benar-benar seperti roller coaster, karena dari yang awalnya bisa mendapatkan apapun itu yang aku mau, sampai akhirnya bisa merasakan struggle-nya itu seperti apa. Terus juga kita kehidupannya berpindah-pindah dari Majalengka ke Bandung, ke Majalengka lagi, sampai akhirnya pindah ke Jakarta. Itu benar-benar sebuah proses hidup yang bisa menjadikan aku seperti ini sekarang. Dan sosok tomboy yang dulu sukanya naik-naik pohon, sekarang bisa menjadi model dan meraih impiannya. Ketika adik aku lahir, kita harus pindah ke Bandung sekitar tahun 2005, 2006. Lalu pindah lagi ke Majalengka di tahun 2009, 2010. Karena memang saking seringnya pindah-pindah, kayak kadang ada beberapa memori yang aku harus gali lagi karena udah faded gitu kali ya bisa dibilang. Dulu papaku pengusaha, dia buka toko bangunan gitu, terus juga dia ada buka kafe. Dan yang namanya seorang pengusaha ya, kadang tuh kita nggak tahu nih besok akan terjadi seperti apa gitu. Dan itu tuh membentuk diri aku untuk menjadi lebih kuat sih menghadapi sebuah momen gitu. Mama papaku tuh kayak superhero ya, dia selalu ada. Dia juga yang menjadi sebuah pegangan hidup aku. Dia juga sebuah patokan aku dalam berprinsip. Karena mama papa tuh punya 3 role di dalam rumah. Menjadi seorang orang tua, seorang sahabat, dan juga teman. Jadi aku cerita apapun itu pasti sama orang tua dulu deh gitu. Dan aku juga jadinya bukan takut tapi kayak segan gitu. Karena aku memiliki kepercayaan besar lah dari orang tua gitu. Jadi jangan sampai aku kehilangan kepercayaan mereka gitu. Mama papaku punya 5 anak, aku nomor 2. Yang pertama aku punya kakak laki-laki, terus adik aku 2 cewek, dan yang terakhir bungsu cowok gitu. Jadi ya rame ya di rumah. Aduh, banyak banget, kita tuh paling suka bercanda. Dan kalau ada ribut-ribut kecil pun pasti di-clear saat itu juga. Karena kita nggak suka memendam emosi, masalah, itu kan sama dengan bom waktu gitu. Jadi lebih baik di-clear. Terus kita juga memang punya tradisi, setiap makan malam tuh kumpul di meja makan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita hari ini gimana gitu. Jadi benar-benar setiap hari prosesnya itu kita satu sama lain tuh tahu gitu. Even sampai sekarang. Aku sama kakakku cuma beda 2 tahun. Tapi sama adik aku yang 3 itu beda 5 tahun. Dan yang 2 terakhir ini bonus, tapi bonusnya 2 kali ya. Jadi yang pertama, yang adik aku nomor 2 ini, anak keempat ini, bedanya 15 tahun. Dan ketahuan hamilnya itu waktu usia kandungan 6-7 bulan. Karena kan mamaku agak berisi gitu kan. Jadi hamilnya gak ketahuan. Terus tiba-tiba kayak dia ke dokter. Aku inget banget, aku bangun pagi. Kita lagi sarapan, udah pada mau berangkat beraktivitas. Papaku bilang gini, Teh, kan manggilnya teteh kan di rumah. Teh, kamu punya adik lagi ya gitu. Terus aku kayak, gimana maksudnya? Iya nih, bentar lagi mama lahiran. Aku kan kayak, hah? Kapan hamilnya gitu? Terus ternyata udah 7 bulan, katanya tinggal 3 bulan lagi nih. Oh, terus kayak, oh oke, gitu kan. Tapi ternyata di si bungsu ini, selang 3 tahun kemudian, peristiwa yang sama terulang. Dia bilang, Teh, punya adik lagi ya. Terus kakakku sampai kayak bilang, ini yang terakhir ya, gitu. Udah ya paling bungsu ini, karena bedanya 17 tahun sama yang bungsu kan. Jadi aku kalau nge-mall sama adik aku tuh kayak bawa anak jatuhnya ya. Kakak aku kebetulan udah kerja di Jakarta, terus adik aku yang nomor 3 itu udah bekerja juga sebagai model. Dia menemukan passion yang sama gitu. Jadi ya aku seneng sih dia menemukan apa yang dia mau, terus juga dia seneng dengan pekerjaannya dan enjoy, ya udah. Dan mamaku juga kebetulan support banget kan gitu. Tapi adik aku nomor 4 dan 5 ini masih kecil, jadi masih sekolah gitu. Wah.
kita tuh tiap weekend pasti aja ada plan, entah itu nonton atau kita pergi ke theme park gitu-gitu. Jadi bener-bener yang aku juga suka kebetulan kan sama anak-anak kecil. Jadi punya adik kecil tuh kayak trial gitu ya sebelum punya anak beneran kali. Dan aku juga tipikal orang yang happy kalau lihat orang happy gitu. Jadi seneng aja sih lihat dia seneng terus laporan, aku makasih ya Kai sudah ngajak aku main, terus dan memang kita tuh orangnya word of affirmation banget ya, jadi apapun itu kayak terima kasih, maaf dan tolong tuh harus selalu diucapkan gitu. Aku termasuk orang yang bukan obses ya, mungkin berpendirian kuat ya, jadi kalau aku mau aku harus bisa gitu. Dan tomboynya itu bikin mama aku mengarahkan aku ke modeling gitu, karena aduh ini anak cewek naik-naik pohon gitu kan, terus main sama cowok-cowok benteng-bentengan, terus nusun batu segala macam, terus pulang tuh udah lumpur lah kanan kiri gitu, karena kan sukanya di Majalengka tuh kan ada sawah luas banget kan, aku selalu main di situ, terus dikejar-kejar sama mandornya, aku inget banget waktu itu sampai jatuh ke lumpur, terus mamaku ngomel, aduh ini anak cewek katanya. Jadi pas ada peluang nih untuk aku ikut modeling, dia langsung kayak support banget, yuk ayo kamu pasti bisa, ditambah juga kan aku dulu insecure kan dengan apa yang aku punya gitu, dan dia ketika melihat aku nyaman dengan itu ya happy juga lah gitu, lihat anaknya berproses gitu. Aku tuh suka banget baca buku, jadi memang dari kecil udah dibeliin buku dongeng, terus dulu ada buku pintar kan, itu tuh aku baca, terus aku tulis poin-poinnya apa, dan terbawa sampai sekarang gitu. Jadi di sela-sela aku kayaknya sebelum tidur pun aku pasti harus baca buku deh, karena itu refresh banget, terus kita bisa tahu point of view orang-orang kayak gimana kan, jadi ya sebuah wawasan baru lah. Aku tuh dulu waktu kecil cita-citanya jadi dokter, karena aku lihat kakek aku kan, jadi kayak aku bisa juga nih jadi dokter. Jadi di situ aku bener-bener SMA pun ambil IPA, apa-apa IPA, pokoknya harus IPA gitu. Tapi setelah ada momen-momen tertentu yang bikin aku mencoba menerima, akhirnya ya udahlah, sukses tuh bukan hanya kamu menjadi dokter, menjadi guru atau menjadi apapun itu, tapi sukses itu kamu menemukan kebahagiaan kamu gitu kan. Jadi aku berubah sih jauh banget, karena sekarang juga kebetulan kan ambil jurusan penerbangan gitu kan, itu bener-bener beda lah. Karena industri penerbangan ya kayak semua orang belum paham secara luas gitu loh, cakupannya ternyata banyak ya gitu dari dunia penerbangan itu sendiri, bukan cuma dari pilot atau bukan cuma dari ground staff segala macam, tapi ada industrinya yang akan berkembang gitu di masa depan, dan aku yakin itu akan butuh tenaga kerja yang banyak gitu. Jadi kenapa enggak aku ambil peluang itu untuk pegangan masa depan aku. Jadi biasanya dari aviation management itu akan kerja di airlines company atau juga di airport. Terus kita juga bisa di logistik, tergantung kamu mau pilih jurusan mana. Karena aku sering berpindah-pindah ya, jadi cara beradaptasi aku juga kadang tuh memakan waktu gitu. Jadi aku grounding dulu, aku melihat dulu nih gimana cara dia bicara, gimana dia cara nge-treat orang. Karena aku bener-bener tipikal orang yang takut banget menyinggung hati orang gitu. Jadi terbawa sampai sekarang, kalau memang suasananya udah enak, baru aku bisa nih kayak berteman gitu. Jadi aku termasuk tipikal orang yang temannya sedikit sih gitu, karena juga memang sempat waktu itu aku termasuk yang supel tapi menghadirkan trust issues yang lumayan, karena aku kan memulai sebagai professional model sejak kelas sejak kelas 8 SMP ya waktu itu. Dan jadi ada satu waktu aku fashion week, lama ninggalin sekolah, yang padahal aku tuh mengikuti materi itu lewat online dengan guru-guru, tapi saat aku kembali ke kelas tuh kenapa orang-orang jadi bersikap beda ya sama aku gitu. Dari situ aku kayak lebih trust issue sih, tapi juga karena pekerjaan aku bisa menjadi sosok yang yang bisa lah untuk approach gitu. Karena itu juga aku belajar banyak sih dari sekolah. Kalau di Majalengka aku kamu tuh hal yang lumrah gitu ya. Kalau di sini aku kamu tuh untuk someone yang special. Jadi kayak ternyata salah ya gitu. Jadi aku juga belajar. Terus dari nada suara juga aku sempat culture shock, karena
memang kebetulan kan kalau di Majalengka tuh orang ngomongnya pelan-pelan gitu, halus. Terus sampai di sini kayaknya nggak kedengeran gitu kan. Jadi aku bener-bener yang belajar juga di situ untuk naikin tone aku, terus juga untuk lebih percaya diri karena apa ya, di saat aku pindah ke Jakarta tuh aku lebih ngerasa kayak oh ternyata fight, bener-bener yang dunia itu harus fight ya gitu. Dan di situ juga aku ngerasain kayak bisa dibilang apa ya, kayak low self esteem lah gitu. Jadi sempet juga agak minder, terus kan aku datang dari daerah gitu. Tapi ya ternyata itu tuh bukan sebuah halangan lah untuk kita, bukan sebuah boundaries lah untuk kita berkembang gitu. Dan aku juga kebetulan saat modeling tuh dikelilingi oleh orang-orang yang positif gitu, yang ngedorong aku untuk menjadi lebih baik sih. Memori yang paling diingat ya, justru masa-masa sekolah tuh untuk aku kayak apa ya, bukan luka sih, tapi sebuah memori yang kalau bisa nggak diingat ya nggak diingat gitu, karena memang aku kehilangan kepercayaan diri aku tuh mostly ada di sekolah gitu. Dan hal-hal yang aku hadapi, aku dibully segala macam itu ada di sana gitu. Dan itu yang ngebentuk aku juga lebih defensif sih, maksudnya kayak lebih ternyata apa ya, kayak aduh ya benar-benar ngebentuk aku lah gitu untuk lebih kuat lagi gitu, untuk lebih cuek karena aku kebetulan orang yang sensitif kan, jadi peka banget kalau ini orang nggak nyaman nih sama aku termasuk yang sangat peka dengan itu gitu. Dan itu tuh yang ngebentuk aku lah bener-bener jadi diri yang sekarang. Jadi awalnya aku ikut ekskul gitu kan, terus karena menurut aku itu ekskul yang keren gitu, dan ternyata aku ingat banget tuh hari pertemuan kedua atau ketiga dia bilang kayak, aduh kalau kamu ada di sini kayaknya kurang rapi deh karena kamu tinggi sendiri katanya gitu. Jadi di situ aku kayak marah lah sama diri aku sendiri, kayak kenapa sih aku harus tinggi, terus kenapa sih aku harus berkulit gelap, kenapa sih aku harus keriting gitu kan. Karena ya balik lagi sih, mungkin stereotype beauty-nya di sana cewek yang kulitnya terang, terus rambutnya lurus tuh cewek cantik lah gitu. Dan aku tuh nggak ngerasa cantik. Dan aku di situ, balik dari situ aku melari nangis sama mama aku. Terus aku bilang gini, kenapa sih mam aku harus lahir seperti ini? Terus dia, terus mamaku shock dari situ kayak, ternyata lingkungannya nggak sehat ya, kenapa ya bisa seperti ini gitu. Tapi dia juga, karena kita mungkin aku berdoa ya, berdoa, ternyata nggak jauh dari situ. Aku ingat banget sebelum lebaran lagi bulan puasa, aku dikejar orang, kakak tinggi, mau nggak nih ada formulir untuk ikut lomba modeling katanya gitu. Terus mamaku kayak dia bilang mungkin ini jawaban atas doa-doa kamu katanya gitu. How I overcome bullying itu sendiri sih karena dukungan orang tua juga ya. Karena aku merasa mama papaku, keluargaku tuh ada di posisi aku gitu. Dia tuh ngedorong aku untuk menjadi lebih baik. Dia tuh selalu bilang kekurangan itu harus diperbaiki dan kelebihan itu harus kamu improve, karena bukan berarti kamu menerima diri kamu sendiri dengan begitu aja gitu. Pasti selalu ada proses dan kamu harus melewati itu, dan ini bagian dari proses itu. Jadi di situ juga aku sambil mungkin menemukan jati diri, juga sambil menghadapi pasca trauma dari bullying itu sih. Pengen banget nyampein sama mama papa, mungkin kata terima kasih nggak akan cukup, tapi seperti yang mama papa mau, bahwa aku akan bahagia. Itu sih. Tisu ya.
Jadi awal mulanya aku ikut modeling itu karena aku inget banget lagi belanja baju lebaran waktu itu, masih bulan puasa, dikejar-kejar nih sama orang yang memang kayaknya bisa dibilang caster lah ya. Dia ngasih aku formulir untuk lomba modeling. Awalnya aku pegang-pegang aja terus mama aku lihat itu apa gitu. Ya ini tadi dikasih formulir lomba modeling. Terus dia kayak ya udah ikut aja katanya. Cobain. Terus aku yang minderan ini tuh kayak apaan sih jadi model, aku kan nggak putih, terus aku keriting lagi gitu kan. Terus dia bilang nggak, cobain kamu pasti bisa katanya. Yuk iseng-iseng aja, nggak usah mau menang nggak apa-apa gitu. Untuk pengalaman kamu gitu. Terus ternyata setelah diisi segala macam, aku dikabarin aku lolos untuk tahap interview. Waktu interview aku ingat aku ketemu dengan guru modeling, dia punya sekolah modeling gitu. Aku dikasih lah beasiswa. Dan saking mendukungnya mama papa aku, dia bisa banget nganterin aku setiap pulang sekolah ke Bandung, which is di Cimahi. Itu tuh di ujung lagi, dari Majalengka ke Cimahi itu setiap hari Rabu, aku ingat banget dianterin seminggu sekali. Sampai akhirnya aku merasa lelah karena udah 3 bulan kayak bolak-balik Majalengka Cimahi kok jauh banget ya. Terus juga aku kecapean gitu di sekolah. Akhirnya aku berhenti, ikutlah lomba-lomba di Majalengka. Lomba-lomba di Majalengka, terus juga setelah beberapa bulan tuh aku kayak ya dapat piala gitu kan. Terus kok kayak nggak ada progresnya ya gitu. Terus mamaku ngelihat potensi anak itu kayak gemes gitu. Yuk kita kemana nih gitu, tujuannya mau apa gitu. Setelah itu bukan aku sih, mamaku tuh lihat iklan di TV. Waktu itu aku inget banget Face of Indonesia. Dan di situ ada 3 kontak number tuh. Terus mama aku ya ngitung kancing lah ya, yang ini yang mau dihubungi gitu. Terus akhirnya aku kontak agensi model aku yang dari umur 13 tahun sampai sekarang masih di sana. Nah itu tuh nama agensinya Postur Management Jakarta, yang udah lama banget, dia tahu banget aku dari kecil sampai sekarang karena benar-benar dari pertama dia nge-develop aku segala macam tuh sampai akhirnya aku menemukan jati diri aku, terus aku mau kemana. Lalu dari situ juga aku coba-coba kompetisi lain yang lebih lebih serius kali ya. Dari situ tuh aku benar-benar kayak wah ternyata begini ya, bisa menerima kekurangan aku, bisa juga memproses kelebihan aku tuh kayak gimana gitu. Yang bisa bikin aku ke modeling tuh feeling seorang ibu ya. Karena mamaku tuh bener-bener yang seyakin itu, bahkan lebih yakin dari aku sendiri yang ngejalanin. Dia bilang kayak, mama yakin kok pasti akan ada jalan. Kalau kamu memang mau dan serius, jangan setengah-setengah katanya. Yuk mama antar sampai kamu bisa ngerasain enjoy-nya di mana. Walaupun nanti kamu nggak nemu itu passion kamu, ya nggak apa-apa. Kamu mau mencoba yang lain juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu coba dulu, kamu terjun dulu. Setelah kamu nyaman, mau dijalanin monggo, enggak juga ya udah kamu sekolah serius gitu. Aduh itu masih suasana lebaran, jadi itu lebih ke mode swear gitu kan. Jadi karena aku juga no experience dan juga aku tomboy, nggak punya baju-baju yang gimana banget, dan aku tuh bener-bener blank, nggak kenal siapapun. Pakailah aku baju lebaran waktu itu. Jadi baju lebaran aku pakai kompetisi. Ya kayaknya masih ada deh bajunya sampai sekarang. Jadi dari Bandung aku sekolah modeling, aku berhenti, aku ikut kompetisi di wilayah 3 kayak Cirebon, Kuningan, Majalengka gitu. Terus dari situ kok kayaknya jenuh ya lomba-lomba gini, ketebak gitu, terus orangnya itu lagi. Jadilah aku, kebetulan mamaku lihat iklan di TV tuh kayak wah ini kesempatan nih gitu kan. Nah pas ikut lomba Face of Indonesia ini yang di Jakarta, aku dapat juara 3 yang akhirnya aku desain ke Korea. Menurut aku dengan aku bisa dibilang dengan lingkungan aku yang lebih dewasa gitu, jadinya aku juga memiliki pola pikir yang agak tua ya dibandingkan seharusnya seumuran aku saat itu gitu. Aku jadi lebih belajar, oh ternyata dunia itu luas, kamu bisa kayak gini, kamu bisa milih ini, dan ternyata kamu tuh bukan pusat dunia loh gitu. Kayak di atas langit masih ada langit gitu-gitu. Jadi
Aku sih selalu melihat sisi positif dari itu ya. Jadi aku juga belajar banyak dari senior-senior aku dan aku sangat bersyukur karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang positif sih. Bedanya kalau di Jakarta ruang lingkupnya lebih luas. Kamu mau jadi model apa juga kamu bisa pilih gitu. Dan untungnya aku didampingi orang tua. Jadi aku bisa tetap di jalur yang nih kamu di sini gitu. Dan di Majalengka sih aku sangat-sangat berharap ya akan develop suatu saat nanti gitu. Karena lingkungannya juga kecil ya gitu, jadi memang belum yang benar-benar berkembang. Tapi aku rasa kemarin sempet sih ke sana dan itu tuh udah ada fashion week-nya sendiri gitu, jadi industri fashion udah mulai maju lah. Cuman pada saat aku ikut lomba-lomba di sana memang belum sebesar sekarang lah gitu. Di bidang modeling aku tuh suka banget sama Kak Laura Mulyadi. Dia tuh seorang senior yang humble, tapi juga ketika di stage dia tuh bisa menjiwai baju dengan sedemikian rupa gitu. Jadi orang tuh benar-benar nggak lepas tatapan matanya dari dia. Dan di backstage pun dia benar-benar yang bisa ngasih advice sama junior-juniornya. Dia benar-benar definisi peri baik hati sih buat aku. Hal yang bikin aku jatuh cinta dengan modeling itu aku bisa menemukan diri aku, bisa menerima diri aku apa adanya, tapi juga tidak berhenti stuck di situ aja gitu. Jadi bener-bener yang kita tuh harus lebih cepat untuk improve karena kita juga bisa belajar banyak. Kan kayak misalnya baju gown, baju yang lebih edgy itu kan akan berbeda. Jadi aku juga nggak pernah berhenti belajar sih di dunia modeling. Ya sih, menurut aku ketika aku achieve something di modeling itu waktu aku bisa jalan di fashion show-nya Chanel. Jadi ada Chanel Tour di Asia dan waktu itu ada show di Jakarta. Dan aku berpartisipasi lah sebagai salah satu model tuh merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Kayak wah ini sulit loh, ini brand besar loh. Dan aku salah satu yang termuda di situ bisa ya jalan di situ gitu. Dan terus ada juga Fashion Week di Kuala Lumpur, Mercedes-Benz Fashion Week itu bener-bener juga membekas buat aku kayak ternyata bisa ya aku sampai ke luar negeri gitu jalan dan orang tuh appreciate dengan apa yang aku kerjakan tuh sebuah kebahagiaan sendiri lah. Karena pada saat aku ngejabat aku menjadi sosok yang dilihat oleh masyarakat lah gitu. Gimana kamu bawa diri kamu, gimana kamu berpenampilan, bersikap. Dan itu sih yang bener-bener sampai sekarang kayak wake me up gitu. Kayak wow, oke. Aku memang berubah, maksudnya secara tampilan, tapi kan tidak merubah siapa diri aku sekarang.